Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Putri. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi Bu Ayu untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching Gi. Bagaimana? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Abdah. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Ayu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang akan Ibu laksanakan kemarin Bu, atau yang sudah Ibu laksanakan kemarin Bu. Bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin, yang pasti saya merasa masih kurang ya, soalnya saya juga nervous, deg-degan, karena baru pertama kali, baru awal, dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Seperti itu, Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Insya Allah, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan pula dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha membantu coachee saya untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Yang jadi pertanyaannya adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Apa alasan Ibu? Kehadiran penuh itu penting karena dengan benar-benar hadir dan fokus saat berinteraksi dengan coachee, saya bisa lebih memahami kebutuhan dan perasaan mereka. Mendengarkan aktif membantu saya menangkap lebih banyak informasi dan menunjukkan bahwa saya peduli dengan apa yang coachee katakan. Memberikan pertanyaan yang berbobot bisa mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis dan mendalam, serta membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif. Menurut Ibu Ayu masih kurang yakin di bagian mana ya Bu? Kalau saya lebih di bagian presence ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachee dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Yang pasti saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu Ayu. Baik Bu Fitri, terima kasih atas kesempatannya. Semoga coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu. Oke. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Abdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Abdah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini ya. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu? Baik, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ayu yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini, Bu Ayu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ampu atau yang saya ajari itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelas, Bu Ayu. Wah, saya mengerti. Jadi akhir-akhir ini Bu Abdah merasa bahwa murid-murid Bu Abdah kurang antusias ya dalam pembelajaran dan yang mengerjakan tugas hanya 50%. Iya, Bu Ayu, saya merasa seperti itu, Bu Ayu. Jadi dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin ada solusi sebenarnya, Bu Ayu, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Saya ingin mencari solusi agar murid-murid saya antusias dalam menerima pembelajaran, sehingga tugas-tugas yang saya berikan juga dikerjakan, Bu Ayu. Oke, jadi Bu Abda berharap mempunyai solusi agar murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Ibu menginginkan perubahan seperti apa pada murid-murid Ibu? Itu, Bu Ayu, saya ingin murid-murid saya itu antusias dan tugas-tugas yang saya berikan itu dikerjakan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan gitu, Bu Ayu. Baiklah, kalau boleh saya tahu, menurut Bu Abdah, apa yang membuat murid-murid Bu Abdah kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid dan bercerita di depan murid-murid saya, gitu, Bu, kayaknya. Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi antusiasme mereka, Bu? Oh iya, Bu, saya juga jarang memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Jadi yang membuat murid Ibu kurang antusias, kalau saya tangkap di sini ada dua ya, Bu. Yang pertama, pembelajaran Ibu sepertinya sedikit membosankan dan terlalu monoton. Dan yang kedua, Bu Abdul juga jarang memberikan kesempatan buat murid Ibu untuk berpendapat. Apakah seperti itu, Bu? Iya, betul seperti itu, Bu Ayu. Menurut Ibu, apa ya yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tentunya tidak membosankan, Bu Ayu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak merasa bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, ya Bu ya. Terus murid yang harusnya aktif dalam pembelajaran, bukan malah saya yang menjadi pusat pembelajaran. Kemudian agar pembelajaran lebih menarik, mungkin dengan adanya ice breaking ataupun games ya, Bu. Saya juga sependapat, Bu. Dengan pembelajaran yang terpusat pada murid akan membuat mereka aktif dalam pembelajaran. Apalagi dengan ice breaking atau games, pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Kemudian, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Bu, berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu.
Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Ayu. Menurut Ibu, selain buku teks, adakah sumber belajar lain yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel artikel di blog, tulisan dan materi-materi di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok dan Reels Instagram. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Kalau bentuk tugas yang biasanya Ibu berikan seperti apa, Bu? Ya, seperti biasa aja Bu Ayu, bentuk pertanyaan berupa pilihan ganda, isian atau esai. Oh, jadi murid-murid dimintakan mengerjakan soal dalam bentuk PG, isian, atau esai begitu ya, Bu? Iya, betul Bu. Apakah tugas itu dikerjakan di buku tulis, begitu, Bu? Benar Bu, benar. Menurut Ibu, apakah ada bentuk pertanyaan lain selain bentuk PG, isian, atau esai? Oh iya Bu, kalau bercermin dari soal ANBK, macam-macam ya Bu ya. Ada bentuk soal menjodohkan, benar salah, pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu, dan sebagainya Bu. Benar sekali, Bu. Ada banyak tipe soal ya, Bu, selain PG, isian, atau esai. Kalau dalam penyajian atau pengerjaannya nih, menurut Ibu, apakah pertanyaan tersebut selalu dikerjakan di buku tulis? Seperti itu, Bu. Enggak juga ya Bu, kemarin ada teman-teman yang menggunakan media internet, kayak tugas online gitu. Jadi murid-murid menggunakan HP. Oh iya, saya baru ingat menggunakan Quizizz atau Kahoot kalau nggak salah. Bentuk pertanyaan juga bisa macam-macam katanya, dan tampilan soalnya pun menarik. Saya pernah sekilas mencoba, tapi belum sepenuhnya memahami itu, Bu. Tapi sepertinya akan buat murid juga lebih antusias mengerjakan soal. Saya juga jadi terpikir bentuk jawaban tugas tidak mesti selalu dalam bentuk tulisan ya, Bu. Wah, menarik. Bentuk jawaban seperti apa, Bu, selain bentuk tulisan? Misal jawaban tugasnya dalam bentuk video, gambar, atau juga audio, seperti itu Bu Ayu. Sependapat, Bu, tugas pun bisa dibuat lebih menarik ya, dan akan membuat murid lebih antusias mengerjakannya. Jadi, sekarang apa rencana Bu Abda untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pasti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, artikel dari internet, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Saya juga akan menjadikan murid-murid saya sebagai pusat pembelajaran, Bu. Karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan monoton dan lebih banyak saya yang berbicara. Jadi, saya juga akan memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mengemukakan pendapat mereka, Bu Ayu. Bagus sekali, Bu. Dengan merancang pembelajaran yang menarik dan menggunakan sumber belajar, serta membuat murid-murid sebagai pusat pembelajaran, tentu akan membuat mereka lebih antusias. Apakah Ibu punya rencana lainnya? Oh iya, perihal tugas, saya akan berikan tugas yang tidak terlalu banyak. Saya juga akan membuat bentuk soal yang lebih bervariasi dan mencoba menggunakan teknologi seperti Quizizz dan Kahoot, Bu Ayu. Kemudian saya juga akan mencoba bentuk tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, Bu Ayu. Wah, super sekali, Bu. Kemudian Bu Abdah, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana-rencana Ibu itu berjalan dengan baik? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Ayu. Saya juga akan berkomitmen untuk membuat tugas dengan bentuk soal yang bervariasi.
dan juga membuat bentuk tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Bagus sekali Bu Abdah, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Amin. Kalau boleh tahu kapan Ibu mau melaksanakan rencana ini? Sepertinya Bu mungkin perlu 1 hari atau 2 hari untuk persiapan merancang pembelajaran dan tugasnya. Semoga persiapannya lancar ya Bu. Adakah dukungan lain yang Ibu Abdah butuhkan? Kalau di sekolah saya rasa sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Dan tentu saya juga perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu Ayu. Saya yakin rencana Ibu Abdah bisa mengatasi permasalahan antusiasme murid Ibu. Terima kasih ya Bu buat diskusi yang seru ini. Bagaimana perasaan Bu Abdah setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah, lega rasanya Bu. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran saya. Pulang deh rasanya Bu Ayu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa cukup dulu Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Ayu ya. Sama Bu Abdah, semoga ke depan kita bisa terus berbagi cerita bermanfaat seperti ini ya. Saya akhirnya Bu. Assalamualaikum. Oke Bu Ayu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bu Ayu, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Abdah. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, mengenai pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya, serta coach dapat menemukan solusinya. Oke Bu Ayu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Ayu dan Bu Abdah sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Ayu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Abdah, sehingga Bu Ayu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi Ibu Ayu sudah melakukan prinsip coaching. Oh iya Bu. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu barusan lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ya, sehingga nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pit. Terima kasih Bu Ayu.